Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Alhamdulillah alamatnya patut, dan kemarin ada pembuktian kan dari orang tuaku. Ya alhamdulillah sekarang putusan itu buat aku udah jalannya Allah untuk memudahkan. Itu aja nggak apa-apa, itu aja ya cukup. Pena alhamdulillah nih akhirnya sudah diputus oleh pengadilan Jakarta Selatan dan sah secara prospek. Seperti apa sih mungkin luapan kebahagiaan dan perjuangan selama ini? Ya yang pasti alhamdulillah banget. Ini kan 2 tahun ya prosesnya, dari yang Januari 2022 ya. 2023 ya, sorry. Sampai sekarang tanggal berapa nih? 2 Desember. Hampir 2 tahun terbayar ya rasa kekhawatiran aku gitu ya. Ini kapan gitu ya segera putusan, dan alhamdulillah tadi aku baru baca e-courtnya, hasilnya sudah diputus secara first take ya. Mudah-mudahan nanti kita kan harus nunggu ya, untuk menjadi inkrah itu harus nunggu sekitar 14 hari. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ya udah deh, aku tinggal ngurus ke kelurahan ya, mau ganti kartu keluarga sama mau ganti KTP gitu sih gitu. Selama ini kan masih nggak ganjel ya, apalagi mungkin Mas KDRT sendiri mungkin merasa trauma untuk Mama Vena sendiri. Mungkin seperti apa sih refresh dirinya selama 2 tahun? Sebenarnya lebih berat adalah masalah pidana sih. Pidana KDRT itu jauh lebih berat ya. Jadi kalau untuk perdata perceraian ini lebih kepada administrasi kan kemarin itu. Jadi yang bikin lama kan karena gugatan yang pertama itu kita harus nunggu gugur dulu gugatan yang bersangkutan. Setelah gugur baru saya bisa mengajukan kan gugatan yang kedua. Ternyata kendalanya adalah alamat tidak patut katanya, effort lagi. Alhamdulillah alamatnya patut, dan kemarin ada pembuktian kan dari orang tuaku. Ya alhamdulillah sekarang putusan itu buat aku udah jalannya Allah untuk memudahkan ya, karena kan ternyata perdata ini gampang-gampang sulit gampang, artinya kita harus sabar yang pertama, dan aku sudah mempersiapkan mental sih, karena kalau untuk masalah perdata ini kan administrasinya harus bener ya. Jadi ya aku banyak konsultasi sama Mas Hendy Arifin bahwa memang butuh kesabaran. Jadi kalau Mbak Vena sabar, jalannya makin terbuka. Jadi nggak boleh menanggapinya dengan kesedihan, karena kan aku udah alhamdulillah kasus KDRT-nya kan udah clear, aku udah healing, udah bisa fokus sama kerjaan. Ya ini kan hanya tinggal selangkah lagi, dan bener kan akhirnya sekarang first take. Ya udah disyukuri aja dulu, yang penting mudah-mudahan 14 hari nggak ada lagi apa-apa, ya udah tinggal inkrah. Itu aja sih. Kita kemarin punya pacar yang curhat atau begini, sampingnya kalau Vena nggak diminta. Jadi gini, kalau untuk harta gono gini kan memang dari awal udah clear ya. Aku ada perjanjian pranikah dari awal pernikahan. Jadi kalau perjanjian pranikah itu ya menurut aku udah cukup lah ya. Tinggal kita lihat aja nanti gitu. Aku sih pengennya 14 hari nggak ada apa-apa, segera inkrah, dan saya rasa juga apa sih urgensi dari harta gono gini, karena kan pernikahannya juga cuma 6 bulan ya gitu. Nggak ada juga yang harus kita ributkan dengan yang sudah lewat ini gitu loh. Ya udah, aku hanya ingin cerai aja sih gitu. Mungkin setelah ini adakah mungkin rencana ke depan untuk menata hidup baru dengan pasangan baru atau seperti apa Mbak? Waduh, kalau aku flashback dari perceraian pertama itu juga hampir 2 tahun. Perceraian kedua 2 tahun juga. Kayaknya harus reflex myself ya. Harus saya benar-benar minta sama Allah, kalaupun ada jodoh tuh benar-benar istikharah dulu, benar-benar yang dikenal dulu, benar-benar yang pokoknya nggak usah buru-buru lah gitu. Apalagi usia udah 52, lebih banyak waktu untuk
banyak doa ya untuk anak-anak lah. Sekarang udah waktunya nanti Feral yang dapat jodoh kan. Ya kan, dia udah jadi anggota DPR, yang kurang kan pasangan. Jadi aku fokus aja berdoa untuk pasangannya Feral, apalah. Nanti urus Fania nih, udah mau kelas 4 tahun depan. Kayaknya udah banyak banget gitu yang mesti dikerjain ya, dari sekedar hanya menanti pasangan sendiri gitu. Aduh kaget, aduh kaget, apa ini? Dia menghibur mama, lagu bu, boleh nggak makan dulu? Kan mau liburan, mau kemana? Mau kemana? Oke. Gede banget, dari siapa? Dah, Mbak, tuh, yuk, nanti kesini lagi. Jangan, jangan dong. Ya gitu, Mbak. Ada kan Mama Vena bukti dari sertifikat bukti kawinannya mungkin? Oh ada. Sedikit Ada. Aku bacain ya. Kalau putusannya kan katanya kuasa hukumku boleh dibacakan ya. Kalau putusannya, sebentar ya. boleh jadi kamera sedikit nanti. Aku bacain aja ya dari Mas Kris. Aku juga bacanya putusannya aja sih. Yang paling penting kan putusannya. Iya, ini ada 4 poin. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat dengan first take. Ketiga, menjatuhkan talak 1 Bain Sugra tergugat namanya ya. Kemudian terhadap penggugat saya Vena Melinda SE binti Insinyur Jimmy Kartono. Yang keempat, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sekian. Tuh, udah sudah diputus. Ya alhamdulillah. Penyesalan paling mendalam mungkin kemarin atas Mama Vena mungkin dan menjadi nanti dia nggak akan kayak gini-gini lagi. Sebenarnya kalau penyesalan berarti kita nggak bisa nerima takdir ya. Karena aku kan selama 2 tahun ini. Selama 2 tahun ini banyak belajar. Sana dulu, nggak usah dengerin ini. Ini bukan buat anak-anak ya. Oke, nanti kita main habis ini. Nur, yuk. Panggilin Nur dong. Nanti main, nanti. Panggil Nur. Nanti main. Pak Evannya nggak boleh dengerin ini, karena ini bukan buat anak-anak. Mama, jatuh. Yuk. Kan kita mau pergi. Coba kamu siapin dulu kopernya yang kuning gitu. Cepetan. Ya. Nur. Ayo dong, pannya. Ya nonton. Pakai HP mama, tuh ada HP saya Nur. Ya, itu ada HP mama. Ayo dong Nur, tolong Nur. Pakai HP mama Ki. Pakai HP, cepetan. Nanti main sama mama abis ini. Nur, tolong Nur. Nur belum mandi tuh, dia nggak mau keluar di TV. Pakai HP ya, dan ambil HP mama dia, ambil HP mama. Ya ambil HP mama, nih ambil. Ya, ayo Nur. Mata lagi. Nggak usah. Nih, ambil, ya ambil. Jangan hilang loh. Jangan gitu. Nggak boleh ah. Sampai mana tadi lupa? Oh iya, enggak lah, berarti kita nggak nerima takdir. Jadi aku belajar 2 tahun ini untuk bisa jadi orang yang lebih sabar, lebih apa ya, lebih ini aja ya, lebih mengikhlaskan aja semua. Karena kan semua itu pasti akan ada balasannya. Kalau kita terima ujian yang banyak di dunia ini, nanti ada pahalanya yang banyak juga. Jadi harus bisa reaksinya terhadap permasalahan-permasalahan ini harus dengan paradigma yang berbeda. Tapi kalau kita kayak, aduh kenapa begini, terus jadi orang yang jadi pendendam, kemudian jadi orang yang kayak nggak bisa nerima kenyataan, itu nanti bisa sakit. Dan aku kan udah usia 52 tahun, harus bisa berpikir yang positif kan. Kalau aku sakit juga siapa yang ngurus kan, lagi pula sendiri. Jadi harus bisa, oh ya nih ada Feral, Antala, Fania, harus bisa men-switch aja. Kenapa nggak dikasih umur yang masih sekarang sehat, masih
masih bisa ngelihat anak-anak tumbuh dengan produktif. Udahlah disyukuri di sisi itunya gitu. Jangan yang oh kenapa begini, kenapa, kan ada tuh ya. Jadi kayak drama banget gitu. Udahlah, udah cukup, aku udah cukup ngalamin 2 tahun yang histeris, yang sampai panggil psikiater ke rumah ini setelah KDRT ya. Yang paling sulit kan KDRT karena psikis kan. Tapi kalau cerainya tuh administrasinya aja yang harus lebih sabar gitu, harus lebih effort lah nyari alamat kayak gitu-gitu sih. Mbak mungkin masih menjalin silaturahmi ke keluarganya ataupun ke beliau sendiri nggak sih, atau seperti apa? Kalau menurut aku yang lebih penting aku mendoakan ya, percaya atau enggak, semakin aku nerima, semakin aku selalu mendoakan yang bersangkutan dan keluarganya supaya kita kan ketemu juga baik-baik. Yang paling penting kan kasus KDRT-nya clear ya. Jadi artinya buat aku kalau udah clear, beliau juga sudah menjalani hukumannya. Buat aku ya udah clear. Tinggal nanti kalau ke depan misalkan kita nggak tahu ketemu di mana. Kalau aku sih nggak akan ada rasa gimana, enggak. Ya kalau dia menyapa ya saya menyapa. Kalau dia diem ya saya juga diem. Karena kan saya nggak berani untuk memulai kalau nggak dari kedua belah pihak gitu. Jadi ya mudah-mudahan cooling down 2 tahun ini semuanya mendapatkan hikmahnya ya, masing-masing mendapatkan hikmah. Kalau anak-anak mungkin merestui nggak kalau Mbak Vena punya hubungan baru lagi nantinya ke depannya gitu, atau mendukung atau malah udah fokus aja Ma, atau seperti apa? Ya Vero sama Atala anak-anak yang sangat open minded ya, apalagi Atalanya ada nih orangnya, dia tuh sangat ayo mah kita jalan gitu. Kebetulan dia jomblo juga kan, Vero juga jomblo, nah ini tiga-tiganya jomblo nih. Kemudian